Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasnawati dengan NPM 2202020003. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perilaku menyontek. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Media BK dengan dosen pengampu Ibu Amina, SPD, MMPD. Penasaran sama pembahasannya? Yuk simak video ini sampai selesai. Apa itu menyontek? Menyontek atau pecontek berasal dari kata sontek. Perilaku menyontek merupakan hal yang sudah tidak asing lagi. Menurut Donald D. Carpenter dalam Safari tahun 2021 halaman 22 menyatakan bahwa menyontek diartikan secara sederhana adalah sebagai bentuk penipuan atau melakukan perbuatan tidak jujur. Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menyontek merupakan kegiatan yang melanggar peraturan terutama dalam ujian dan bisa merugikan bagi orang yang dicontek dan bagi dirinya sendiri. Lalu, apa saja yang termasuk perilaku menyontek? Hetherington dan Feldman dalam buku Dodi Hartanto dalam Safari tahun 2021 halaman 23 mengemukakan 4 bentuk menyontek. Individualistic opportunistic adalah perilaku di mana siswa mengganti suatu jawaban ketika ujian atau latihan yang sedang berlangsung dengan menggunakan catatan ketika guru di luar kelas. Yang kedua, independent planet adalah catatan ketika ujian atau mengerjakan tugas latihan atau membawa jawaban yang telah lengkap atau dipersiapkan dengan menulisnya terlebih dahulu. Ketiga, social active adalah perilaku menyontek di mana siswa mengcopy atau melihat dan meminta jawaban dari orang lain. Social passive adalah mengizinkan seseorang melihat atau mengcopy jawabannya. Terus, apa saja faktor-faktor pendorong perilaku menyontek itu? Menurut Puri Kurniasi DKK tahun 2019 halaman 119 sampai 121 membagi menjadi 2 jenis faktor pendorong perilaku menyontek. Pertama, faktor internal, berasal dari dalam diri sendiri, seperti tidak mampu. Perasaan tidak mampu merupakan perasaan yang sangat umum dialami oleh para peserta ujian. Hal ini biasanya dikarenakan pembelajaran atau pemahaman yang kurang terhadap suatu pelajaran. Yang kedua, tidak suka. Persoalan ini biasanya merupakan sentimen pribadi entah terhadap mata pelajaran atau mutu kuliah ataupun pendidik yang terkait. Yang ketiga, tidak percaya diri. Faktor ini adalah faktor utama mengapa seseorang merasa tidak mampu, karena merasa tidak percaya diri. Sebenarnya mampu, tapi karena perasaan tidak percaya diri sehingga dia merasa tidak mampu dan lebih percaya kepada kemampuan orang lain. Itulah mengapa akhirnya ia menyontek. Yang keempat, takut. Perasaan takut ini biasanya terbentuk dari luar. Karena takut dinilai jelek, karena takut tidak naik kelas, karena takut dimarahi orang tua, karena takut diledek teman-teman, dan takut lainnya membuat seseorang menyontek supaya bisa lepas dari rasa takut tersebut. Yang kelima, khawatir. Perasaan yang satu ini tidak jelas apa objeknya. Biasanya ditandai dengan kegelisahan atau kegalauan, bukan takut terhadap sesuatu, tapi karena perasaan yang tidak jelas atau bisa disebut khawatir, maka seseorang menyontek. Biasanya ditandai dengan istilah semacam ikut-ikutan. Yang keenam, malas. Ini adalah faktor yang ada pada setiap orang, namun tiap orang berbeda-beda dalam mengendalikan kemalasannya. Biasanya seseorang menyontek karena tidak dapat mengendalikan rasa malas belajar. Yang ketujuh, butuh pujian. Faktor yang satu ini biasanya dialami oleh orang-orang yang biasanya berprestasi. Biasa dipuji karena prestasinya, namun ketika berada pada masa di mana merasa tidak mampu, tidak percaya diri dan takut tidak lagi berprestasi, maka ia memutuskan menyontek untuk mempertahankan nilai atau prestasinya. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor dari luar yang dapat menimbulkan faktor internal. Pertama, susah. Karena soal yang susah atau pelajaran yang susah dipahami biasanya menimbulkan perasaan-perasaan tidak mampu, tidak percaya diri, tidak suka, dan takut, sehingga memutuskan untuk menyontek. Yang kedua, pertemanan.
Ini adalah faktor yang cukup berbahaya karena biasanya menimbulkan kekhawatiran. Satu lingkungan dengan para penyontek biasa membuat seseorang belajar untuk menyontek. Berteman dengan penyontek biasanya membuat seseorang ingin membantu atau juga ikut menyontek. Yang ketiga, keadaan. Soal yang susah, pelajarannya susah dipahami, atau demi pertemanan adalah beberapa keadaan dari sekian banyak keadaan yang membuat orang ingin menyontek. Bisa jadi tidak berada pada lingkungan penyontek, tapi dalam keadaan tertentu seseorang menjadi penyontek. Yang keempat, pengawas. Kekurang disiplinan pengawas bisa menjadi penyebab mengapa seseorang menyontek. Biasanya peserta ujian justru merasa punya kesempatan menyontek jika bertemu pengawas yang acuh. Jika pengawas ketat, biasanya para penyontek berpikir ulang untuk menyontek atau tidak. Dengan demikian, dalam logika, para penyontek melahirkan pendapat bahwa ada pengawas yang asik dan tidak asik. Yang kelima, tekanan. Soal yang terlalu banyak dan susah dengan waktu yang sangat sempit biasanya menjadi tekanan tersendiri bagi para peserta ujian. Kondisi ini membuat mereka menyontek, padahal sebenarnya mereka mampu menyelesaikan soal-soal tersebut jikalau diberi waktu lebih. Yang keenam, tuntutan. Faktor yang satu ini biasanya datang dari keluarga. Apakah ibu atau ayah atau bahkan nenek, kakek, dan keluarga lainnya menuntut untuk siswa atau mahasiswa memiliki nilai bagus, dapat ranking, masuk ke sekolah atau perguruan tinggi favorit, dan lain sebagainya menjadi alasan untuk menyontek. Lalu, apa dampak dari perilaku menyontek itu? Baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Menurut Nora Yuniar tahun 2021 dalam Rosita Budi Rahayu tahun 2023 halaman 1157, perilaku menyontek sangat berdampak bagi siswa untuk masa sekarang dan masa depannya, terutama dampak negatif yang Anda alami oleh siswa menyontek. Ada beberapa dampak negatif dalam menyontek, yaitu yang pertama, kurang berkembangnya aspek kognitif siswa. Yang kedua, timbulnya rasa ketergantungan pada orang lain sehingga dia merasa tidak bisa mengerjakannya sendiri. Yang ketiga, guru sulit mengukur kemampuan siswa yang sesungguhnya. Apakah siswa sudah memahami apa yang disampaikan guru atau malah tidak paham sama sekali sehingga luput dari perhatian guru. Yang keempat, menjadikan siswa malas untuk belajar baik mengerjakan tugas rumah maupun saat ujian akademik. Yang kelima, kreativitas siswa sulit berkembang, sehingga siswa tidak dapat menganggap ujian adalah sebuah tantangan yang harus dia selesaikan. Yang keenam, rendahnya rasa percaya diri. Siswa cenderung tidak dapat percaya akan kemampuan yang dia miliki dalam belajarnya. Yang ketujuh, siswa menjadi mudah menyerah. Yang kedelapan, membudayakan sikap tidak jujur dan menghalalkan segala cara. Yang kesembilan, rendahnya rasa tanggung jawab dan kemandirian. Dan terakhir, memiliki jiwa koruptor dalam dirinya. Bagaimana upaya mengatasi perilaku menyontek pada siswa di sekolah? Upaya penanganan perilaku menyontek ini dalam Rosita Budi Rahayu tahun 2023 halaman 1158 melibatkan 4 pihak terkait. Pertama, diri sendiri, yaitu dengan bangkitkan rasa percaya diri. Dengan membangkitkan rasa percaya diri, seorang siswa akan mampu untuk mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Siswa yang menyontek biasanya akan terbiasa untuk bergantung pada orang lain. Oleh karena itu, untuk mengurangi kebiasaan menyontek, seorang siswa harus dapat meningkatkan rasa percaya dirinya. Yang kedua, arahkan self-konsep ke arah yang lebih proporsional. Jika seorang siswa sudah memiliki konsep diri yang positif, maka dia akan dapat mengontrol dirinya agar tidak menyontek ketika ujian maupun tes lainnya. Siswa yang memiliki konsep diri yang positif berarti dia sudah mampu mengenal diri dan potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, biasakan berpikir lebih realistis dan tidak ambisius. Di dalam belajar maupun ujian, hendaknya seorang siswa tidak hanya mementingkan tujuan akan nilai yang tinggi dan prestasi yang baik saja. Di dalam belajar, yang diharapkan terhadap siswa adalah mampu menguasai apa yang dia pelajari, bukan hanya berorientasi pada hasil akhirnya.
Yang kedua, orang tua. Menurut Harlock tahun 1999, pandangan orang tua tentang kemampuan dan prestasi anak akan mempengaruhi cara pandang anak terhadap dirinya. Orang tua yang terlalu mengharapkan anaknya mendapatkan prestasi yang baik akan mempengaruhi anak untuk memperoleh nilai yang baik bagaimanapun caranya, termasuk menyontek. Yang ketiga, guru. Guru hendaknya meningkatkan pengawasan dan memberikan hukuman tegas pada siswa yang menyontek, sehingga siswa tidak berani mengulangi perbuatannya. Guru juga hendaknya tidak menganggap bahwa menyontek sebagai perbuatan yang wajar, akan tetapi harus menyikapinya dengan serius. Yang keempat, sekolah. Berkaitan dengan pelaksanaan ujian, sekolah diharapkan membuat sistem ujian dan menggunakan bentuk soal yang meminimalisir intensi menyontek, atau misalnya dengan mengatur jarak antar siswa dan membuat soal ujian yang berbeda-beda antar kelas. Lalu bagaimana upaya guru BK dalam mengurangi perilaku siswa menyontek? MC Cap dan Favela dalam Rosita Budi Rahayu tahun 2023 halaman 1159 mengemukakan ada 10 prinsip yang harus dilakukan dalam menangani masalah menyontek, yakni: pertama, memberikan penegasan atau penguatan tentang pentingnya integritas akademik. Yang kedua, mendorong kecintaan belajar. Yang ketiga, memperlakukan siswa sebagai diri mereka sendiri. Yang keempat, membantu terciptanya perkembangan lingkungan yang saling percaya. Yang kelima, mendorong tanggung jawab siswa dalam meraih integritas akademik. Yang keenam, melakukan klarifikasi atas harapan siswa. Yang ketujuh, membuat atau menciptakan bentuk tes yang adil dan relevan. Yang kedelapan, mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakjujuran akademik. Yang kesembilan, melawan kemungkinan terjadinya ketidakjujuran akademik. Dan kesepuluh, membantu mendefinisikan dan mendukung terciptanya standar integritas akademik. Nah, itu tadi adalah beberapa pembahasan mengenai perilaku menyontek. Pembahasan tersebut bersumber dari beberapa jurnal hasil penelitian mengenai tema terkait. Demikian penjelasan dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.